ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dari hal ini Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita berkaitan dengan muamalah yang ada. Pada malam ini kita sudah sampai pada nazarul Islam yang ketiga. Pandangan Islam yang ketiga berkaitan dengan muamalah dan saya masuk apa? Ya tadi kan yang sudah. الأول العقيدة والعقيدة هي الجانب النظري الذي يدعو إليه الإسلام ويدخل الإيمان به إيمانا عميقا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأركان العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. وفي الإيمان بالله يأمر الله نبيه محمد بأن يرشد الناس إلى توحيد الله تعالى وأنه الخالق البارئ لكل ما في الكون والإله المعبود وحده المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل نقص. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إلا إله واحد. وفي الإيمان بالملائكة يأمر الله المؤمنين يأمر الله المؤمنين التصديق بوجودهم وصفاتهم التي وصفها الله به وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم جبريل أمين الوحي وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش والحفاظة الكرام الكاتبون. Dan sekarang kita masuk pada pandangan Islam berkaitan dengan muamalah. Bagaimana Islam menyikapi atau sikap Islam berkaitan dengan muamalah. Kita sudah sebutkan pandangan yang pertama pada pembahasan awal daripada kitab kita ini, bahwasanya pandangan yang pertama, Islam itu datang bukan untuk membuat akad-akad muamalah. Dan dengan tidak memahami perkara tersebut, bahwasanya Islam datang bukan untuk membuat perkara-perkara muamalah atau akad-akad muamalah,
Ya, menjelaskan kepada kita apabila ada akad yang baru yang datang pada masa sekarang, kita tidak langsung menolaknya. Ya, dan cara kita lakukan ini tidak ada dalam Islam. Ini akad baru, tidak pernah muncul pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita katakan bukan begitu pada Islam berkaitan dengan masalah muamalah. Ya, Islam datang dan berbicara berkaitan dengan muamalah. Dia cuma datang untuk memperbaiki apa yang masih kurang, untuk mencegah terjadinya kezaliman, untuk terjadinya pertikaian antara sesama manusia berkaitan dengan masalah muamalah. Dan kemudian pandangan kedua Islam, ya, bahwasanya berkaitan dengan masalah muamalah, Islam datang dan juga berbicara tentang masalah muamalah itu datang dengan mendatangkan kaidah-kaidah kuliah berkaitan masalah muamalah, bukan dengan dalil yang sangat terperinci, tetapi patokan Islam berkaitan dengan halal dan haramnya muamalah itu kembali kepada apa? Kaidah-kaidah am yang telah disebutkan oleh para ulama kita dan kita sudah jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Dan sekarang pandangan ketiga Islam berkaitan dengan masalah muamalah, yaitu al-Islamu rawatan muamalati bi kulli min al-aqidati wal akhlaq. Pandangan ketiga Islam berkaitan dengan masalah muamalah, bahwasanya Islam itu mengikat muamalah yang kita lakukan dengan hal-hal yang mengikat dengan akidah dan akhlak. Dan maksudnya apa? Yang besar muamalah di dalam Islam itu tidak bisa terlepas daripada akidah, ya, dan juga tidak bisa terlepas daripada akhlak. Berbeda dengan muamalah dalam sistem ekonomi yang lain, itu contohnya kapitalis ataupun juga dengan sistem ekonomi sosialis. Mereka tidak memperdulikan, tidak ada muamalah yang sifatnya duniawi, tidak ada kaitannya dengan akidah mereka. Dan tidak mengingatkan sistem ekonomi selain daripada ekonomi Islam itu tidak mengikat ekonomi mereka, sistem ekonomi mereka dengan akidah ataupun akhlak. Sehingga apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerusakan yang terjadi. Maksudnya kerusakan bagaimana yang terjadi? Yaitu mereka ketika bermuamalah melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan tidak ada belas kasih, tidak ada akhlak antara sesama mereka. Ya, pokoknya yang dipikiran mereka adalah mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah dengan cara menyakiti orang, apakah dengan cara menzalimi orang. Yang ada dalam pikiran mereka bagaimana kami mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan muamalah Islamiyah, artinya dengan ekonomi Islam. Dalam Islam kita diperintahkan untuk bekerja. Silakan kalian bekerja, silakan kalian cari daripada dunia. Akan tetapi ingat, ya, akidah kita ketika kita bermuamalah ingat ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ada akhirat yang telah kita akan dibalas ketika kita melakukan muamalah yang diberi oleh Allah. Ingat Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita tidak berputus asa ketika kita bermuamalah, ketika kita melakukan sesuatu kegiatan ekonomi dan tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena Islam mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada Allah dan qada. Semuanya itu kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah indahnya Islam yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya, agama yang sempurna. Islam bukan cuma berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga Islam mengajar kita ataupun mengatur kita ketika kita berusaha untuk mencari kehidupan kita. Jangan pernah lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita baca. Kemudian beliau mengatakan al-mu'amalah fil Islam taqtaditu irtibatan wathiqan bi kulli min al-aqidah wal akhlaq. Bahwasanya muamalah dalam Islam itu terikat dengan ikatan yang sangat kuat dengan akidah dan akhlak. Kemudian beliau menjelaskan pertama dari sudut pandang akidah. Bagaimana Islam yang memiliki ikatan
atau muamalah ekonomi Islam itu memiliki ikatan dengan akidah. Bagaimana caranya? Ya. Dan sudah benar-benar, maksudnya muamalah itu memiliki hubungan, ya, hubungan atau ikatan dengan akidah. Maka dia mengatakan al-aqidatu huwa al-janibi an-nadhari alladhi yad'u ilayhi al-Islam. Maksudnya akidah itu adalah sisi teoritis yang Islam itu mengajak kepadanya. Wa yaqulul iman bihi imanan amiqan, dan Islam menuntut kepada manusia untuk beriman dengan akidah, dengan keimanan yang kokoh dan dalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah aku mengutus, dan tidaklah kami mengutus daripada sebelum Muhammad seorang rasul kecuali kami telah wahyukan kepada mereka. Maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun akidah itu ada 6. Pertama, al-iman billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rasulihi, dan juga kepada rasul-rasulnya, wal yawmil akhir, dan juga al-akhir, kemudian beriman qada dan qadar. Kemudian beliau katakan, wa fi iman billah, dan ketika kita berbicara tentang keimanan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yaqulu nabiyyahu Muhammadan, Allah memerintahkan Nabi Muhammad an yursyidan nasa ila tauhidillah ta'ala, untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala wa annahu al-khaliqu al-bari'u likulli ma fil kauni. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq, pencipta segala apa yang ada di muka bumi. Wal ja'ala semesta ini maksudnya wal ilahu ma'budu wahdahu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang pertama tadi adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian beliau mengatakan, ya, wahdahu al-muttasifu bi kulli sifatil kamal, dia memiliki sifat dengan sifat yang sempurna. Ini tauhid apa? Asma wa sifat. Wal munazzahi, wal munazzahu min kulli naqsin, dan tersucikan daripada semua kekurangan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilahan ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu, tempat-tempat ibadah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian janganlah kalian ibadah sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dan ini tauhid, dari tauhid apa? Uluhiyah. Kemudian juga beliau mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami beribadah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwasanya Isa itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Dia adalah Isa ibnu Maryam. Karena maksudnya Allah itu adalah Isa ibnu Allah. Bila akhir ayat sampai akhir ayat. Kemudian beliau lagi menjelaskan bahwa keimanan kepada malaikat dan berkaitan dengan keimanan kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para orang mukmin untuk tasdiq bi wujudi, membenarkan keberadaan para malaikat dan juga sifat-sifat mereka. Allati wasafa Allah bihi, yang Allah telah wasifatkan mereka dengan sifat-sifat tersebut. Wa hum ibadun mukramun, maksudnya mereka itu adalah ahli-ahli apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, membantah, tidak pernah membangkang terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa minhum, di antara mereka adalah Jibril, amirul wahyi, yaitu Jibril, ya, orang yang percaya, malaikat yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu. Kemudian Israfil, wa Mikail, dan juga wa malakul maut, dan juga malaikat maut, wa hamlatul arsy, dan juga malaikat-malaikat yang apa? Hamlatul arsy yang memikul
Wabillakum asma Allah Subhanahu wa taala wal hafazatul kiram wal hadirin dan juga malaikat yang mencatat amal kita. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa fil iman bil kutub yajibu 'ala al-mu'minina berkaitan dengan keimanan berkaitan dengan kitab Allah. Wajib bagi orang mukmin untuk apa? Yasduqu bi anna Allah Subhanahu wa taala anzala ala ba'di rusuli kutuban samawiyah. Wajib seorang mukmin itu untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada sebagian rasulnya kitab-kitab samawi. Bayyana lin-nasi usul al-faqih yang menjelaskan kepada manusia tentang pokok-pokok akidah mereka, wa ibadatihim dan pokok-pokok ibadah mereka. Wa ma yahillu lahum wa ma yuharramu alaihim. Wa ma yuhallu lahum wa ma yuharramu alaihim. Apa yang halal bagi mereka dan apa yang haram bagi mereka. Wa min hadhihi al-kutub ya'tadu bina adalah Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa anzala Taurat wal Injil, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Taurat dan Injil. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'atayna Daud Zabura," dan telah kami berikan kepada Daud itu Zabur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa." Kemudian beliau mengatakan, "Wa fil imani bil rusul." Adapun berkaitan dengan keimanan terhadap Rasul, yajib 'alal mu'minina, wajib bagi orang mukmin an ya'taqidu, untuk berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ba'atha jama'atan nabiyyin di hidayatin nas, telah mengutus sekelompok manusia daripada sekelompok jamaah daripada manusia untuk memberikan petunjuk kepada manusia ila tariqil haq, kepada jalan kebenaran. Wa annahum shadiquna fi jami'i ma akhbaru, dan mereka para nabi itu, para rasul itu, mereka adalah orang-orang yang jujur terhadap apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahwasanya mereka wa annahum balaghu ma umiru bi tablighi, telah menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan yang Allah berkata kepada mereka. Walau yakunu tidak menyembunyikan sedikit apapun, walau yataqabbalu 'ala Allah kalimat, dan mereka tidak membuat ucapan-ucapan yang tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau menjelaskan bahwa iman di yaumil akhir, dan wajib dan berkaitan dengan keimanan pada hari akhir. Aujaballahu 'alal mu'minina tasdiqa, Allah mewajibkan kepada para mukmin untuk membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayuhyil khalqa ba'da mautih, akan membangkitkan kembali manusia, menghidupkan kembali manusia setelah kematian mereka di hayat dunia, dalam kehidupan dunia mereka. Wa annahu jalla wa 'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayab'atsu man fil qubur, agar apa? Membangkitkan orang-orang yang ada di kubur, yuhasibah nas 'ala tasawwufati, agar supaya Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban akan menghisab manusia terhadap apa yang mereka kerjakan, wa ma asarahu fi dunia, dan apa yang muncul daripada mereka di alam dunia ini. Wa anna man ya'mal mithqala dzarratin min khair sawfa yajidu, siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun dia akan dapatkan pada di akhirat kelak. Kama sayyidu kullu man ya'mal mithqala dzarratin min syarr, sebagaimana keburukan juga akan didapatkan sekecil apapun. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bagaimana menunjukkan wa iman bil qada wal qadar, dan berkaitan keimanan terhadap qada dan qadar. Yujibu Allah taala ala mu'minin, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang beriman al-i'tiqad al-jazimah, keyakinan yang kokoh yang kuat di anna Allah taala, Allah Subhanahu wa taala alima al-asya'a qabla wuqu'iha, Allah mengetahui semua perkara sebelum terjadinya perkara-perkara tersebut. Wa annahu arada, dan bahwasanya Allah menghendaki perkara itu terjadi. Wa awjadaha, dan Allah yang menciptakannya perkara-perkara tersebut. Ala muqtadi ilmihi, sesuai dengan konsekuensi ataupun sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kandungan
konsekuensi daripada ilmunya, dan juga sistemnya. Allah berfirman hikmatuhu yang dituntut oleh hikmahnya min rabatil asbab bibatiha, daripada mengikat ya sebab dengan sebab dan akibatnya. Ya sebab maksudnya ada sebab, ada akibat. Wanita di mukaddimahnya, dan hasil dengan usaha. Al-nizam qawmiyin la yakhtalifun, ya, berdasarkan nizam sistem alam yang tidak la yatakhalaf, ya, bukan la yatakhalaf. La yatakhalaf, apa maksudnya la yatakhalaf? Yang tidak akan bukan. La yatakhalaf itu kalau bukan. La yatakhalaf itu tidak dia akan terjadi. Maksudnya dia itu ya, maksudnya bukan berkapan. La yatakhalaf, ya, maksudnya tanya seperti ini, gitu kan? Kalau sistem, ya, sekarang kan ada sebab, ada akibat dulu kan? Dan kalau ada sebab, ada akibat. Dan maka akibat itu dampak daripada sebab. Dan ada sebab, ada akibat itu. Ketika ada sebab, ada akibat, itu la yatakhalaf. Jadi dia itu dia tidak terlambat masalah dia kalau dia itu ya. Antum usaha ada hasil, enggak? Kan begitu kan? Permasalahan orang bilang kami kan ada usaha, ada hasil. Dan besar kecil usaha tersebut pasti ada hasil. Contohnya kalau kita beribadah, kalau kita ikhlas, pasti ada pahala. Dan maka pahala itu sebab dari ibadah. Dan pahala itu la yatakhalaf dari sebab. Dia tidak lepas daripada tidak lepas daripada sebab. Ya itu. Itu tidak bisa terlepas daripada la yatakhalaf. Sudah nanti contoh mana? Wahai dari iman, dan ini mengharuskan mempersesuaikan keimanan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya, waktu dan tujuannya hingga marah kepada jazai wal amal. Ketika Allah mengikat balasan dengan perbuatan, namun bekerja yang akan hasilnya dulu. Jadi perhatikan ya, poin yang ini dibeli. Poin yang ini beliau jelaskan di sini tadi. Ya, bosnya apa? Dengan kita beriman pada qada dan qadar. Ya. Maka dalam keimanan kita berkaitan dengan qada dan qadar. Bosnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan sesuatu, Allah itu ya mengikat sesuatu hasil itu dengan sebab. Itu yang beliau ngomongkan. Mengikat hasil dengan sebab. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan sesuatu, maka syariat Islam memerintahkan kita untuk bekerja. Ya, jangan mau mendapatkan hasil, tapi tidak mau berusaha. Dia waktu sabab bil musabbillah, mengikat sebab dengan apa? Akibatnya. Sebab antum akibat. Sekarang antum dapat uang, itu dia akibat, betul kan? Atau hasil. Dan antum dapat dalam Islam itu antum mendapatkan uang, ya. Maka syariat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk harus bekerja. Bisa kan? Ya. Bukan antum pangku tangan, itu dia. Islam mengajarkan hal seperti itu. Ya. Ya, perhatikan ya. Akan tadi ya buat sekali itu perhatikan. Wahai dari Allah. Kalau begitu seperti itu, kalau ya syariat ini mengikat hasil dari sebab usaha itu dia. Ya, sebab itu usaha dan musabab itu hasil. Kalau dalam situ data itu hasil, muqaddimah itu adalah usaha. Dengan Allah mengikat
untuk mendapatkan sesuatu harus ada usaha. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Semua orang bisa melakukan sesuatu tersebut. Ya. Coba seandainya Allah tidak mengikat usaha hasil dari usaha, kemudian Allah memberikan sesuatu yang lebih, gimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa sama? Maka apa? Dengan Allah mengikat sebab dengan musabab atau usaha dengan hasil, maka ini menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua orang bisa melakukan perkara tadi. Kemudian beliau mengatakan, mana lagi? Wa annahu idza lam yasiluhu khairun yuridu, dan bahwasanya apabila seseorang dia sudah melakukan usaha, kan tadi Allah menekankan kita untuk dapat hasil harus ada usaha. Kemudian apa? Wa annahu idza lam yasiluhu khairun yuridu, apabila tidak sampai kepadanya kebaikan itu maksudnya hasil, ya, dunia harta, ya, kebaikan itu maksudnya yaitu kebaikan sifatnya dunia yang ada harta. Orang tua punya anak, ya itu pastikan, gitu. Ya. Tahu ya? Akan tetapi apabila dia sudah melakukan sebab-sebab tadi, dan ternyata, ya, setelah melakukan sebab, lam yasiru khairun yuridu, apa yang dia inginkan tadi itu tidak dia dapatkan. Awalnya wasallahu syarrun, bahkan ya, dia sudah lakukan sebab tapi yang sampai kepada itu adalah menguntungkan, mungkin rugi, betul kan? Benar nggak? Benar. Lam yakun yatawaqqa'u fa'alaihi sabr, yang sebelumnya itu dia tidak menyangka. Ya, tadi dia lakukan usaha tapi malah rugi. Maka apa? Ya, sebelumnya dia terkadang, maka apa? Allah berkata maka dia harus bersabar, ridho, wa tahammul, dan juga apa? Ya, dia sabar. Ya. Kalau menurut dia bilang, karena semua urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan yusibal insana illa ma kataba Allah alaihi, dan tidaklah menimpa manusia itu kecuali apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya. Ya. Wa 'alal mu'min, Allah mengatakan wa 'alal mu'min tarku tawakkul. Maka wajib bagi orang mukmin meninggalkan tawakkul. Perhatikan, itu dia tambahan ta dan alif. Ya, bukan tambahan ta dan tasdid. Dan bedakan tawakkul pakai ta dan alif, tawakkala ya tawakkulan, dengan tawakkal tambahan ta dengan tasdid, tawakkala ya tawakkulan. Dan tawakkul di situ, maka mengatakan maka wajib bagi orang mukmin untuk meninggalkan tawakkul. Apa itu tawakkul? Tawakkul itu adalah apa? Menyerahkan semua urusan tanpa dia mau apa? Dia meninggalkan sebab. Ya, dia mau dapatkan hasil tapi tidak mau berusaha, itu namanya tawakkul. Udahlah, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Udahlah, saya di rumah kamu saya bekerja. Tapi itu namanya tawakkul, bukan tawakal. Bedakan tawakal dengan tawakkul. Baik. Kalau tawakal adalah akhdul asbab. Ya. Dia mengambil sebab-sebab, kemudian setelah itu dia menyerahkan semangat hasilnya kepada Allah. Itu dia tawakal. Tapi kalau tawakul, dia juga berserah diri. Ya. Sama-sama punya kesamaan. Berserah diri kepada Allah. Tapi dia kalau tawakal, berserah diri itu setelah dia melakukan usaha, itu namanya tawakal. Dan kalau dia hanya berserah diri tidak mau usaha, itu namanya tawakul. Maka beliau mengatakan sini, maka wajib bagi orang-orang muslim untuk meninggalkan tawakul, tidak mau usaha, hanya mau tunggu hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'mala, dan haruslah bagi dia wajib bagi dia untuk bekerja. Wa yatruk nata'ij, kemudian setelah dia meninggalkan natijah hasil, membiarkan hasil itu liman khalaqal asbab,
kepada zat yang menciptakan sebab-sebab tersebut wa musabbibatiha, dan juga sebab-sebab itu dan juga apa? Hasilnya. Baik, wa nataij, dan juga hasil dan juga usaha. Dan maksudnya apa? Wajib bagi orang-orang mukmin itu dia harus bekerja. Jangan panggung tangan, jangan tidak mau berusaha menunggu hanya hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang diajarkan di dalam Islam. Karena kenapa? Pandangan Islam dalam masalah muamalah, ya seperti yang kita sebutkan tadi, Islam itu mengikat muamalah dengan akidah. Dan salah satu rukun dalam hal itu adalah beriman terhadap takdir, ya, yaitu apa? Qada dan qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di alam semesta ini untuk mendapatkan sesuatu harus ada sebabnya, ya, harus ada sebabnya. Baik, maka lakukan sebab tersebut, ya. Maka lakukan sebab tersebut. Akan tetapi ya, sebab itu bukanlah perkara utama yang membuat kita untuk mendapatkan hasil. Tapi sebab itu adalah salah satu penyebab untuk mendapatkan hasil, tapi bukan secara totalitas. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan sistem ekonomi yang lain, betul nggak? Sistem ekonomi yang lain coba, ya, pokoknya mereka udah. Ya. Kalau kita lihat sebagian daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya berpatokan pada kemampuan diri mereka. Tapi yang kami bisa perhatikan, wa bihadzal iman. Tapi setelah itu menjelaskan, ya, bagaimana itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, kepada Rasul, dan iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir baik dan buruk. Maka beliau setelah itu mengatakan, disinilah antum perhatikan, disinilah hubungan Islam dengan akidah. Inilah ya, hubungan muamalah dengan akidah. Dari mana? Maka sebelum mengatakan wa bihadzal iman kamil, dengan iman yang sempurna ini, yaitu iman pada apa yang kita sebutkan tadi, ya, beriman kepada Allah, kemudian apa lagi? Kitabnya, pada malaikat yang kitabnya, kemudian nabi, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Dengan keimanan yang sempurna ini, yu'assisul islami lil muamalati wa tabadul amwal. Dengan keimanan yang sempurna kita tadi berkaitan dengan akidah, Islam itu membangun muamalah dan tabadul amwal, perdagangan. Tabadul amwal itu perdagangan. Bagaimana caranya? Perhatikan. Muamalah pertama tadi perhatikan. Fa aslun fil mal, ya, annahu lillahi ta'ala wa anna al-insana faslun fil mali annahu lillahi ta'ala, ya, wal insana mustakhlafun fihi. Maka dengan kita berakidah yaitu di mata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, inilah dia bagaimana Islam itu muamalah Islam itu mengikat dengan akidah. Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kita dapat meyakini apa itu bahwasanya dalam Islam bahwasanya harta itu semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu cuma dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dibaca Allah dan akhwat yang dibaca Allah, disinilah ya, hubungan muamalah dengan akidah Islam ini. Yaitu jangan kita beriman kepada Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, Allah memberitahukan kepada kita, dan juga setelah kita beriman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dan kita dapatkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya menjadi orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Li'anna Allah taala kenapa wal khaliq? Karena sesungguhnya Allah adalah pencipta likulli ma fil kaun, terhadap semua apa yang ada dalam semesta ini. Dan bagaimana antum meyakini tersebut? Bahwasanya semua yang milik ini adalah milik Allah. Kalau antum tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, antum paksakan hubungan kita dengan muamalah yang tadi. Bagaimana antum mau bisa memahamikan hubungan yang tadi? Baik. Ya, baik. Kalau seperti itu ya, Pak.
Antum kita sudah bahas sebagaimana Allah katakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang ada di muka bumi. Inilah juga faedah yang kita beriman terhadap hubungan Islam atau hubungan muamalah dengan akidah terhadap kita. Ya, Al-Quran menjelaskan bahwasanya ya, Allah yang menciptakan alam semua apa yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu allazi khalaqas samawati wal ardh, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian beliau mengatakan wal muntalaqil basyari wal mantiqul basyari yaqtadi an yakuna khaliqan atau khaliqu syai'i huwa maliku. Dan logika manusia ya, wal mantiqul basyari, logika manusia ya, mengharuskan apa tadi? Mengharuskan ayatuna khaliqu syai'i huwa maliku, itu kan? Pencipta sesuatu, dialah pemiliknya. Betul? Allah mengatakan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Logikanya berarti semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa mubtadi'u syai'i, dan mubtadi' sama. Mubtadi' munsyid, ya, pencipta. Yang menciptakan sesuatu ahaqqu bihi min ghairi, lebih berhak terhadap sesuatu tersebut dibandingkan yang lainnya. Wa bihadzal mantiqi ja'atul ayatul qur'aniyah, ya. Dengan apa? Logika ini maka datanglah ayat Al-Qur'an. Fanasabat mulkul haqiqi likulli ma tuqadillahi ta'ala. Maka Al-Qur'an datang dan menisbahkan, menyandarkan semua apa yang ada di alam semesta ini itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dan ya, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi mulku samawati wal ardh wa ma fihinna. Dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya. Ya, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Dan bagi Allah lah apa yang ada di langit dan juga di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan ya, bahwa disinilah ya, Islam itu atau pentingnya kita memahami masalah kita dalam masalah atau hubungan akidah dengan muamalah. Kenapa kita harus berakidah? Makanya di sini Islam itu tidak, muamalah Islamnya tidak bisa terlepas daripada akidah. Ketika kita memahami perkara itu semuanya, dengan kita beriman kepada Allah, bahwasanya semua yang apa ada dalam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyadari tentang diri kita sendiri. Fal insanu laisa malikan haqiqiyyan, maka manusia bukanlah pemilik sesungguhnya. Lil mali wa laisa syarikan lillah, dan manusia bukanlah pemilik sesungguhnya terhadap harta yang mereka miliki, dan juga mereka bukanlah sekutu Allah dalam kepemilikan harta tersebut. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakul lahu syarikun fil mulk." Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal kepemilikan. Dan apa yang kita miliki itu bukan milik kita, ya Tuhan. Ya. Dan juga kita bukan lagi bersekutu dengan Allah. Ya. Allah punya harta, kita juga punya harta, di situ tidak ada. Semuanya bukan harta kita. Baik. Kalau begitu apa kita? Maka Islam menyebutkan innama huwa mustakhlafun atau mustakhlifun ala hadzal mali. Sesungguhnya manusia itu cuma apa? Diamanahkan terhadap harta tersebut. Ya. Diamanahkan pada harta tersebut sebagaimana Allah firmankan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan manusia itu datang di muka bumi hanya menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi tersebut.
ya, untuk memakmurkan bumi tersebut, ya, bukan untuk memiliki bumi tersebut, bukan miliknya manusia, tetapi mereka cuma diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi," dan infakkanlah, ya, dari sebagian apa yang Allah telah berikan kepada kalian, dari sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kalian. Kan? Maka pandangan ekonomi Islam, hubungan seorang manusia dengan hartanya bagaimana? Fal insanu bi nisbati lil mal bi manzilatil wakili aw amiri sudud. Maka manusia, ya, dalam pandangan ekonomi Islam, ya, ketika berkaitan dengan hartanya, dia itu hubungan dia dengan hartanya itu cuma apa? Cuma hubungan seperti seorang wakil yang diamanahkan harta tersebut, atau amin sunduk, atau seorang bendahara yang dipercayai untuk apa? Untuk mengelola harta tersebut. Seperti itulah yang bagi ayatun tasarrufu bil mali, tasarruful wakili au mustakhlaf. Ya. Sebab itulah seharusnya bagi manusia ketika dia bersikap terhadap hartanya itu sebagaimana sikapnya seorang wakil ataupun seorang bendahara, jangan melakukan sesuka hatinya. Okay? Jangan melakukan sesuka hatinya. Ya. Kan banyak kebanyakan daripada kita kaum muslimin ataupun kebanyakan manusia ketika diingatkan ini harta saya juga, urus diingatkan ini. Ya, ini harta saya. Orang yang seperti begini, yang mengatakan seperti ini, dia tidak memahami bahwasanya harta yang dia miliki itu bukan harta dia sesungguhnya. Nah, ya, dia karena dia itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kalau memang itu adalah harta kita, kenapa kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah nanti? Makanya Ibn Allah Subhanahu wa taala ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya apa yang kita miliki itu bukanlah milik kita sesungguhnya. Kita hanya diamanahkan, oleh karena itu manfaatkan, gunakan harta tersebut sebagaimana orang yang diwakilkan harta tadi. Jangan memanfaatkan sesuka yang dia inginkan. Kemudian beliau mengatakan, wa ma Allah qaul al-a'rabi haitsu su'ila an syatin yaraha liman hadhihi syah. Betapa dalamnya ucapan seorang Arab Badui, ya, hingga su'ila ketika ditanyakan tentang seekor kambing yang dia gembalai. Liman hadhihi syah? Wahai Arab Badui, siapakah pemilik daripada kambing ini? Maka dia mengatakan, hiya lillahi indi, dia miliknya Allah yang ada padamu. Ya, baik. Dia menyadari menyadari bahwa siapa yang dia miliki daripada kambing tersebut, tanda-tanda itu bukanlah milik dia, cuma titipan dari Allah yang Allah titipkan kepada dirinya. Wa kana Abu Hanifah, jadi Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala, ia cuma arba'ah amwalihi, dia mengumpulkan Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Beliau seorang ulama yang kaya, beliau pedagang dan mengumpulkan keuntungan daripada perdagangannya. Wa yu'tihi ila syuyukhil muhadditsin, dan dia berikan kepada para masyayikh, ulama-ulama yang mengumpulkan, ulama-ulama hadis yang mengumpulkan. Kemudian beliau mengatakan, wa yaqulu lahum, Imam Abu Hanifah berkata, la tahmidu illallah, janganlah dia memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza laysa mali, karena ini bukan hartaku, walakinnahu min fadlillahi indi, tetapi itu adalah keutamaan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada. Kemudian yang beliau mengatakan, wa min hadzal muntalaq al-aqdi, dari bertolak, wa min hadzal muntalaq al-aqdi, bertolak dari landasan akidah ini. Ya, wa min hadzal muntalaq al-aqdi, bertolak dari landasan akidah ini. Sudah? Baik. Maksudnya setelah memahami berkaitan masalah akidah tadi, maksudnya Islam berkaitan dengan akidah, maka natijahnya apa? Ja'a ta'awul Qur'an ila kasbil mal wa tahsili wa infaqi. Maka datanglah seruan-seruan dalam Al-Qur'an untuk apa? Untuk kita bekerja, ya, untuk memperoleh harta dan juga menginfakkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur."
Dan juga Allah menyebutkan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma 'amila bihi wa an malihi min ayna kasaba wa fi ma anfaqa wa an jismihi fi ma ablahu. Dan juga Nabi menyebutkan tidak akan berpindah kakinya, kedua kakinya anak manusia di akhirat nanti sampai ditanya oleh Allah tentang umurnya dia habiskan kemana. Dan kemudian wa an ilmihi fi ma 'amila bihi, ilmunya apa yang dia amalkan dengan ilmunya. Dan setelah itu apalagi ya wa an malihi min aina kasaba, hartanya dari mana dia dapatkan, dengan cara apa dia dapatkan, halal atau haram. Kemudian setelah itu ditanya lagi wa fi ma anfaqa, di mana dia nafkahkan harta tersebut. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ini renungan bagi kita semuanya ya. Harta yang kita kejar-kejar selama ini sampai kita lari berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu yang menjadi penghambat kita ya untuk dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan itu yang bisa menghalangi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu ketika kita ya, tidak memperhatikan halal dan haram berkaitan dengan masalah harta mendapatkannya. Begitu juga dengan masalah infaknya. Banyak orang ya, bisa mendapatkan harta dengan cara yang halal, tapi cara dia dapatkan dengan halal, tapi sekali dia foya-foya. Ya. Maka berkaitan dengan masalah harta tidak ada perkara yang ditanya secara teliti oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harta. Karena dia ditanyakan dari dua sudut pandang. Cara mendapatkan dia, kemudian dia kemanakan, dia berencana untuk apa. Ya, makanya ini orang sesanggahan ataupun jawab bagi orang-orang yang mengatakan ini kan harta aku, saya suka aku bisa mau melakukan apa. Baik. Makanya juga kan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menjelaskan bahwasanya apa innal mughfirin kan Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mughfirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Orang yang banyak harta itu adalah orang yang sedikit kebahagiaan di akhirat. Hadis ini dari Bukhari dan Muslim. Dan ya, ini ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih. Ya. Innal mughfirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Orang yang banyak harta ya, itu adalah orang yang paling sedikit kebahagiaannya nanti di akhirat nanti. Dan menjelaskan tentang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan bahagia daripada harta. Makanya kita harus berhati-hati berkaitan masalah tersebut. Kecuali bagaimana supaya kita selamat, supaya harta yang banyak tadi itu tidak menjadi musibah bagi kita. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man ataahu Allahu khairan, kecuali orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu, kemudian dia bagikan tentang sebelah kanannya, sebelah kirinya, depan dan belakangnya. Itulah harta yang dapat menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang kita tumpuk ya ikhwan, ya, yang kita simpan, siap-siap saja dengan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ingat berkaitan dengan masalah tersebut. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita pikirkan ya, kita bagaimana harta yang Allah berikan itu supaya bisa menjadi kebaikan setelah kita mati nanti. Ya, kebanyakan daripada kita hanya berpikir bagaimana kita hidup enak ketika hidup di dunia, tapi kita tidak berpikir bagaimana kita bisa hidup tenang ketika kita sudah meninggalkan alam semesta ini. Setelah kita mati semuanya terputus, semuanya terputus. Ya, untung anak kita dia masih kirimkan doa kepada kita, untung. Ya, untung mereka misalnya. Kalau teman-teman tidak usah, paling di doa kita pas kita di kuburan saja. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istri pun juga begitu, suami pun juga begitu. Setelah kita mati dilupakan kita. Apalagi kalau sudah nikah lagi. Sekarang kita berpikir apa? Kita pikirkan apa yang kita harus tinggalkan setelah kita mati. Dan Allah berikan harta kepada kita, gunakan harta tersebut untuk apa? Untuk ya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan amal-amal jariah supaya amal jariah itu bisa menambahkan amalan-amalan kita setelah kita meninggal. Apa kita tumpuk harta sebanyak-banyaknya ya, sampai miliaran yang Allah kita tadi setelah itu kita tinggalkan. Ya. Betapa bodohnya kita sudah tinggalkan, mau kita tinggalkan harta tersebut. Lebih kita tinggalkan untuk kebaikan, untuk kebaikan. Baik. Kemudian beliau mengatakan
Sudah di mana ya? Sudah satu. Wahai lagi mada irtibat muamalah bil aqidah. Hadis itu tadi atau ayat yang tadi dibahas tadi itu mempertegas ya, apa? Mada irtibat sejauh mana hubungan muamalah dengan akidah itu dia. Wajah al-insana yang paling kulli tasarrufatihi wa tatbiqatihi, dan menjadikan manusia ya, dia itu bertolak pada semuanya ya, melakukan semua tasarrufatnya, perbuatannya, wa tatbiqatihi min muntalaq al-aqadihi ya, semua apa muamalahnya dan juga semua kegiatannya itu bertolak daripada apa landasan akidah. Wa ba'dun dakhili, dan pendorong dari dalam ya, dari dalam jiwa, dari dalam dirinya ya, dia tawalla indahu raqabatul dzatiyah ya, supaya melahirkan pada dirinya itu raqabatul dzatiyah. Inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya. Islam dan ekonomi Islam itu ada namanya raqabatul dzatiyah. Apa itu raqabatul dzatiyah? Pengawasan daripada dalam. Yaitu apa? Pengawasan keimanan kita bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kita tunggu hukuman dari pemerintah atau orang lain. Berbeda dengan muamalah yang lain, mereka raqabahnya apa? Bukan dzatiyah, tapi kharijiyah, dan pengawasan dari luar. Kalau kita pengawasan dari dalam, itu namanya raqabah dzatiyah. Baik. Kalau raqabah kharijiyah, pengawasan dari luar, itu dia pemerintah, pengawas. Baik. Tapi kalau raqabah dzatiyah, muamalah muslimiyah menanamkan kepada kita raqabah dzatiyah, baik, pengawasan dari dalam diri. Yaitu bagaimana? Ya, karena akidah kita tadi itu. Ya, dengan kita memiliki akidah dalam bermuamalah, maka apa? Kita punya pengawasan dari dalam, tidak melakukan perkara-perkara yang haram karena kita meyakini ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insan bil mali, maka kepemilikan manusia adalah hakun mamnuhun min Allah. Itu adalah hak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaquluhu tasarruf fihi fi hududillah, yang dibolehkan bagi dia untuk melakukan apa ya, saja dalam harta tadi dalam batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah tersebut. Kita selesaikan sesudah ini. Wa min hadzal muntalaq al-aqadi ja'a da'wah Qur'aniyya ila wafa'i bil uqud. Dari apa bertolak daripada akidah, bertolak daripada apa landasan akidah ini, maka Al-Quran datang memerintahkan kita untuk apa? Untuk menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana dia mau apa? Bagaimana mau? Dia mau menepati janjinya. Makanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau ukur sejauh mana kekuatan akidah kita. Antum mau ukur sejauh mana kekuatan akidah kita, maka ukurlah bagaimana cara antum bermuamalah. Salah satu tolak ukurnya adalah apa? Cara antum dalam bermuamalah. Banyak orang sudah belajar tauhid bertahun-tahun, ya, sudah belajar akidah bertahun-tahun, tapi kalau sudah masuk pada pembahasan muamalah habis semuanya tidak. Dan seperti orang yang pernah belajar lagi, tidak menunjukkan yang selama ini dia belajar dari banyak akidah itu cuma masuk di telinga kanan, keluar dari kanan kiri, tidak menetap di dalam diri. Karena kenapa? Karena kalau memang betul orang tersebut memiliki akidah yang kokoh, akidah yang kuat di dalam dirinya, maka dia akan memahami perkara halal dan haram dalam muamalah. Ya. Dia tidak akan melakukan ghish, ya. Dia tidak akan melakukan penipuan, dia tidak akan melakukan riba, dia tidak akan melakukan kecurangan dalam masalah muamalahnya. Karena kenapa? Dia memiliki akidah, landasan akidah yang kokoh. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, apa mengawasi dirinya. Oleh karena itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi kita mau ukur sejauh mana kekuatan akidah yang telah kita pelajari selama ini, maka pelajari atau lihatlah sejauh mana kekuatan kita semuanya dalam menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah muamalah. Tapi kalau baru sedikit kita sudah lakukan riba, apa maknanya berkata seperti ini? Makanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu adalah ya pokok daripada segala sesuatu. Kalau memang akidah seseorang pokok, maka akan menjadi baik semua perkara. Tetapi bukan berarti orang yang sudah belajar akidah bertahun-tahun akidahnya akan pokok. Belum pasti. Ya, belum jaminan. Baik, demikian.
yang dapat kita baca pada malam ini, insyaallah kita akan berbagi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.